Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Seperti berita yang kita dapatkan, rumahnya itu seperti digeruduk atau digerebek. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Mengapa dapat seperti itu? Apakah kalian penasaran? But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, make sure kalian sudah subscribe, like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Ustadz Yusuf Mansur kembali diperbincangkan publik usai rumahnya dikabarkan digerebek warga. Ini mengundang rasa penasaran banyak orang terkait alasan massa menggeruduk kediaman sang ustadz. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut adalah sejumlah fakta terkait rumah Ustadz Yusuf Mansur yang tiba-tiba digerebek oleh warga. Diketahui bahwa rumah Ustadz Yusuf Mansur terletak di Gang Lege, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Rumah Ustadz Yusuf Mansur ini digeruduk puluhan orang investor batubara yang melibatkan jemaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Puluhan orang ini menggeruduk rumah Ustadz Yusuf Mansur difasilitasi oleh Yayasan Pelita 5 Pilar. Sekretaris Pelita 5 Pilar, yakni Harry Joseph, mengatakan investasi ini dilakukan sekitar akhir tahun 2009 dan juga terkumpul hingga 46 miliar rupiah. Namun itu tidak diakui oleh Ustadz Yusuf Mansur. Sekretaris Pelita 5 Pilar yakni Harry Joseph saat dihubungi pada hari Senin tanggal 20 Juni mengatakan seperti yang berikut ini. Kan gak semua orang punya kaitan dengan Yusuf Mansur secara fisik berani menghadapinya. Premannya aja banyak tadi di sana. Tuntutan pasti yang gak selesai-selesai itu, yang dia bohong terus. Misalnya batubara yang melibatkan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu 250 orang. Padahal, dia menjadi komisaris utama PT Padi Partner Perkasa, PT di mana tambang batubara itu bernaung. Ternyata kan produknya nggak ada. Itu sudah 12 tahun sejak investasi. Di sisi lain, Kapolresto Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan sejumlah orang yang mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur meminta untuk mengembalikan uang investasi mereka. Zain menyebut ada sekitar 15 orang yang mendatangi rumah Yusuf Mansur. Menurutnya, kuasa hukum perwakilan pihak warga Zaini Mustafa mengatakan kliennya meminta uang investasi dikembalikan. Namun, mereka hanya diterima pengacara Yusuf Mansur, yakni Denny Wahyu, lantaran pendakwa itu tak ada di rumah. Zain menyatakan sejumlah warga itu juga menyampaikan tuntutan terkait investasi batubara Jabar Nur atau IBJN. Menurutnya, beberapa tuduhan itu pun telah dijawab oleh kuasa hukum Yusuf Mansur. Lebih lanjut, Zain juga menyebut pihak kuasa hukum Yusuf Mansur menyampaikan kepada warga yang datang bisa bertemu kliennya jika memang sudah dijadwalkan. Menurutnya, pertemuan kemarin itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Belasan orang tersebut pun langsung meninggalkan rumahnya Yusuf Mansur. Dan untuk kabar terbaru itu mengatakan bahwa sidang kasus program tabung tanah yang menyeret Ustadz Yusuf Mansur akan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Agenda sidang pada hari Rabu tanggal 22 Juni ini adalah putusan perdata kasus program tabung tanah. Yusuf Mansur pun meminta agar didoakan dan juga diberikan dukungan oleh publik terkait perkara tabung tanah. Beliau mengatakan, saya dengar dengan izin Allah, besok ada putusan PN Tangerang atas satu kasus yang dialamatkan ke saya. Sekitar jam 9 pagi, Majelis Hakim Perkara 1366. Dalam pesan singkat itu, Ustadz Yusuf Mansur juga memohon doa agar sidang putusan dapat berjalan dengan lancar. Dirinya juga mengaku akan mencoba ikhlas terhadap apapun hasil putusan sidang yang nantinya akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Lebih lanjut, ia mengatakan sebagai warga negara yang baik akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan, termasuk soal aksi penggerudukan yang dilakukan sejumlah orang kediamannya pada hari Senin tanggal 20 Juni kemarin. Yusuf Mansur juga membebaskan masyarakat untuk bernarasi, membentuk opini, menyiratkan dan juga menyudutkan dirinya dengan opini apapun. Ia juga mengaku tidak ambil pusing nih terhadap sikap mereka yang sudah lebih dahulu menghakimi dirinya meskipun belum ada keputusan dari pengadilan. Katanya, hal tersebut justru bakal memberatkan mereka sendiri di mata hukum. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tangerang, gugatan perkara yang terdaftar dengan nomor 1366/PDT.G/2021/PNTNG itu diajukan oleh Sri Sukarsi dan juga Marsiti terhadap Yusuf Mansur. Dalam petitumnya, penggugat meminta hakim mengatakan Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan hukum, yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Pengumpulan dana itu melalui proyek program tabung tanah. Yusuf juga digugat membayar ganti rugi senilai 337.960.000.
Selain itu, penggugat juga meminta PPATK membuka aliran dana para penggugat pada program tabung tanah itu. Lalu, para penggugat juga meminta hakim menghukum Yusuf Mansur membayar uang paksa atau uang som sebesar 5 juta rupiah per hari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Dan pada akhirnya Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang menolak gugatan yang dilayangkan penggugat dalam perkara program tabung tanah yang menjerat Jamaah Nur Khotim Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur. Untuk diketahui bahwa dalam perkara itu, Yusuf Mansur merupakan salah satu pihak tergugat. Putusan sidang perdata dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tangerang di ruang sidang 2 pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 waktu siang. Dalam salah satu kesimpulannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima. Kesimpulan itu juga dibacakan setelah Majelis Hakim membacakan sederetan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan selama ini. Majelis Hakim menyatakan bahwa salah satu pertimbangan putusan tersebut adalah penggugat tidak menyertakan satu pihak lain sebagai tergugat. Satu pihak lain yang seharusnya disertakan sebagai tergugat adalah Koperasi Merah Putih selaku pemilik program tabung tanah itu. Dalam berdasarkan pantauan media, Yusuf Mansur selaku pihak tergugat tak menghadiri agenda putusan perkara yang menyeretnya. Sementara itu, dua orang yang digugat korban alias penggugat juga tak menghadiri agenda tersebut. Kedua belah pihak, baik tergugat dan juga penggugat, diwakili kuasa hukum masing-masing. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.